Fakta terbaru terungkap dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap kurir paket bernama Irsyad 22 tahun di Perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara pada Jumat 26 September lalu. Pelaku berinisial KC sebelumnya pernah mengancam rekan Irsyad dengan senjata tajam jenis parang ketika menolak membayar tagihan paket COD. Ancaman tersebut berhasil diredam setelah Ketua RT dan RW setempat turun tangan, sementara pembayaran akhirnya dilakukan oleh anak KC senilai Rp70.000. Peristiwa menimpa Irsyad ini terjadi saat dirinya mengantar paket seharga Rp30.000 dan meminta pembayaran melalui transfer. KC menolak metode tersebut dan langsung marah ketika Irsyad menawarkan pembayaran melalui QRIS. Amarah itu berujung pada aksi kekerasan saat KC mengeluarkan senjata tajam berjenis mandau. Kemudian Irsyad berusaha menangkis serangan dan mengalami luka robek di bagian jempol kanan serta lebam di bagian leher. Tak hanya itu, bagian perutnya juga mengalami lecet akibat sabetan senjata tajam. Meski terluka, Irsyad tetap berupaya meminta pembayaran paket yang diantarnya. Namun KC kembali berusaha menyabetnya dengan senjata tajam sebelum akhirnya warga sekitar turun tangan. Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan pihak RT RW setempat. Mas, ini kan terduga pelaku kan udah 2 kali katanya, Mas. Iya betul, sudah 2 kali kejadian. Yang pertama gimana, Mas? Yang pertama, yang pertama sebelumnya sama teman saya. Sama Dia- perlakuannya seperti itu. Iya sama perlakuannya. Dia sudah itu iniin parang mandau ke kepala teman saya. Padahal di situ ada RT RW. Teman masnya luka juga? Oh enggak. Dia kabur, teman mas kabur. Teman saya dilindungi RT waktu itu. Waktu pada saat saya kejadian nggak ada yang lindungin. Waktu teman mas itu dapat akhirnya dibayar juga sama anaknya. Tetap dibayar. Nominal berapa waktu itu? Kalau untuk teman saya mungkin sekitar 70 waktu itu. Pak, kondisi mabuk nggak sih Pak? Tidak mabuk. Emang seperti itu. Tabiatnya seperti Oke. itu. Mas, setelah udah lapor ke Polres mas ya, harapan mas sendiri pengennya bagaimana dari mas? Harapan saya sih ya pelaku diadili, bisa diadili. Pelaku penganiayaan kurir paket bernama KC alias KC akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Bekasi Kota pada Minggu 28 September 2025. KC diduga menganiaya kurir paket bernama Irsyad saat korban menagih pembayaran paket COD di Perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Diketahui pelaku sempat kabur melarikan diri ke Tangerang setelah mengetahui dirinya menjadi buronan polisi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bekasi, rekan Randy. Halo, selamat sore rekan Randy. Ya, baik, selamat sore rekan Anggra. Bisa dilaporkan apa faktor yang membuat pelaku akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri setelah sempat kabur ke Tangerang? Ya, baik. Eh, Terima kasih rekan Anggra dan selamat sore dimanapun kalian berada. Jadi memang benar Anggra bahwa si KC atau KC ini selaku pelaku penganiayaan terhadap kurir paket di kawasan kota Bekasi telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota, yang di mana si KC ini menyerahkan diri tepat pada hari Minggu saat ini tanggal 28 sekira pukul jam 4 subuh tadi. Kalau untuk alasan si KC ini menyerahkan diri, menurut dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, dirinya masih melakukan pemeriksaan lebih rinci mengapa dirinya menyerahkan diri si pelaku isi KC ini, namun Kasat Reskrim bisa memastikan si KC ini sudah mengetahui bahwa si KC ini telah menjadi buronan dari pihak kepolisian dan bahkan setelah kejadian pada hari Jumat, KC ini langsung kabur atau melarikan diri ke kawasan Tangerang Kota, mengingat dirinya sudah tahu bahwa pihak kepolisian tengah mencari keberadaannya. Mungkin itu rekan Anggra.
Baik rekan Randy, apakah ada pihak keluarga atau kerabat yang membantu proses penyerahan diri KC kepada pihak kepolisian? Sampai sejauh ini, menurut dari keterangan Reskrim, belum ada keterangan lebih rinci. KC ini datang ke Polres Metro Bekasi Kota dalam proses penyerahan diri itu ditemani pihak keluarga atau pihak manapun. Namun Kasat Reskrim hanya bisa memastikan dari bentuk foto yang dikirim dari pihak polisian ketika KC tiba di Polres. KC hanya difoto seorang diri, yang dimana KC difoto persis berada di apit oleh beberapa anggota personil dari Polres Metro Bekasi Kota, dan KC terlihat mengenakan kaos yang bertuliskan John K. Mungkin itu. Baik rekan Randy, saat ini bagaimana kondisi korban kurir paket bernama Irsyad ini setelah insiden penganiayaan yang dilakukan KC? Baik, terakhir kali informasi yang didapat tepat pada hari Sabtu kemarin, si kurir paket ini yang bernama Irsyad, yang diketahui Irsyad ini berdomisili di kawasan Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah rampung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai pada hari Jumat dilakukan pemeriksaan terkait dimintai keterangan perihal kronologi kejadian. Dan terakhir Sabtu, Irsyad dikonfirmasi masih menunggu, belum ada kabar lanjutan, dan Irsyad yang jelas baru saja menginformasikan kepada rekan-rekannya, dan ada diketahui rekan-rekan dari kurir tim kurir ekspedisinya, yakni dari tim JNT. Kalau untuk saat ini belum ada kabar lebih lanjut mengenai kondisi Irsyad saat ini dan ataupun keberadaannya. Namun terakhir kali hingga hari Sabtu, luka di tangan Irsyad yang di bagian jempol kanannya masih terluka, dan di bagian perut sebelah kanannya masih terluka lecet akibat upaya penusukan dari senjata tajam yang dilancarkan oleh KC sebelumnya. Mungkin itu. Baik rekan Randy, lalu barang bukti apa saja yang sudah diamankan penyidik untuk memperkuat kasus ini? Mengenai barang bukti, pihak kepolisian belum bisa menjelaskan lebih rinci atau memaparkan barang bukti apa yang diamankan, mengingat KC baru saja menyerahkan diri kepada informasi yang dapat, baru KC menyerahkan diri ke unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, dan hingga saat ini jurnalis Tribun Bekasi juga belum mendapatkan informasi lebih detail perihal antara lainnya barang bukti yang diamankan pihak kepolisian. Baik rekan Randy, apakah KC memiliki catatan kriminal atau kasus kekerasan sebelumnya sebelum insiden ini terjadi? Baik rekan Anggra, untuk catatan kriminal sebelumnya belum diketahui secara pasti juga dari pihak kepolisian memberitahukan informasi itu. Namun yang jelas menurut pengakuan dari korban Irsyad ini, KC ini sudah melakukan aksi serupa sudah lebih dari 1 kali. Sebelumnya, aksi yang terjadi pernah berlangsung di lokasi yang sama, namun waktu yang berbeda dan korban juga yang berbeda. Dan kejadian sebelumnya terjadi terhadap korbannya ini kurir paket juga, namun rekan dari Irsyad. Hanya saja KC tidak menyerang atau melakukan penganiayaan, mengingat pada saat kejadian upaya KC dilakukan oleh pihak RT dan RW setempat. Itu, Anggra. Baik rekan Randy, bagaimana rencana lanjutan yang dilakukan Polres Metro Bekasi Kota untuk memastikan proses hukum kasus ini? Baik, rekan Anggra, mengenai untuk proses kelanjutannya, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hanya saja pihak kepolisian sudah mensangkakan pasal terhadap KC ini. Di mana diketahui KC ini saat ini sudah dilakukan penahanan, dan KC ini terancam pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Baik rekan Randy, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Gimana sih, monyet. Iya, Bapak kan belum dibayar. Saya minta itu doang.
Kamu dalam puke. Ya udah Bapak jangan begitu lah. Tuh. Jangan begitu Bapak. Oh, Kan saya minta TF doang. karena kamu cuma rekan-rekan saya. Udah aja Bapak jangan pakai itu. Lupa puk kopi ke sana. Jam petugas kan? Bang, Ya udah, abang jangan begitu. itu sudah kayak. Pasta dalam. Enggak, saya minta transfer doang. Kan saya nggak tahu kalau Bapak ini bayar. Dikirim aja nomornya atau juga Iya, aku nggak ada nomor Bapak. Aku minta nomor Bapak. Baik, dalam gantung hati pukis satu kali kau. udah bang. Betul. Enggak, saya belum ada nomor dia waktu rekening. Abang punya nomor rekening berapa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.